Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Tantina Haryati SEM AKS dan Ibu dosen Sofi Yunida Putri SEM AK selaku dosen mata kuliah akuntansi menengah, beserta teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Di sini kami dari grup G akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembahasan soal P31 dan P34. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Gita Amelia Safitri dengan NPM belakang 277. Kemudian ada rekan saya yaitu Arda Amalia dengan NPM belakang 094. Dilanjut dengan Nadiyah Ayu dengan NPM belakang 137. Dan yang terakhir ada Robiatul Adawiyah dengan NPM belakang 163. Baik, saya akan memulai ke materi pembahasan yang pertama pada P3.1. Jadi di sini kami diminta untuk menganalisis sejumlah transaksi yang bergerak di bidang jasa atau lebih tepatnya pada pelayanan kesehatan gigi yang dimiliki oleh Yanusari Kawabata. Saya akan langsung melanjutkan ke laporan keuangan yang pertama, yakni buku besar. Transaksi yang pertama ada Kawabata menginvestasikan sebesar 20.000 yuan. Untuk akun jurnalnya masuk dalam debit kas pada tanggal 1 sebesar 20.000, kemudian kreditnya pada kapital atau modal sebesar 20.000 di sisi kredit. Baik, saya akan memulai ke pembahasan materi yang pertama pada soal P3.1. Jadi di sini kami diminta untuk menganalisis sejumlah transaksi dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya pada pelayanan kesehatan gigi yang dimiliki oleh Yasunari Kawabata. Kami diminta untuk membuat beberapa laporan keuangan dan yang pertama adalah buku besar yang akan saya bahas. Selanjutnya, transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 2, yaitu membeli peralatan secara kredit pada Green Jacket Company sebesar 17.280. Untuk akun-akun yang terlibat, ada peralatan di sisi debit sebesar 17.280 dan sisi kreditnya ada akun utang sebesar 17.280. Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 terjadi pembayaran sewa kantor sebesar 680. Untuk akun yang terlibat ada beban sewa di sisi debit sebesar 680 dan sisi kreditnya ada cash sebesar 680. Selanjutnya pada tanggal 4 memperkerjakan seorang resepsionis baru, Michael Bradley, namun kegiatan ini atau aktivitas ini tidak dimasukkan dalam jurnal karena tidak adanya transaksi yang terjadi. Selanjutnya pada tanggal 5 membeli perlengkapan sebesar 942. Untuk akun yang terlibat ada perlengkapan di sisi debit sebesar 942 yuan dan sisi kreditnya ada cash sebesar 942 yuan. Selanjutnya pada tanggal 8 diterima cash sebesar 1.690 dari pasien atas jasa yang sudah diberikan. Untuk akun yang terlibat yaitu sisi cash debit itu sebesar 1.690 yuan dan sisi kreditnya di service revenue atau pendapatan jasa sebesar 1.690. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 10 yaitu membayar beban kantor lain-lain sebesar 430 yuan. Akun buku besar yang terlibat ada di beban kantor debit sebesar 430 yuan dan sisi kreditnya pada cash sebesar 430 yuan. Transaksi selanjutnya pada tanggal 14 yaitu menagih pasien sebesar 5.820 atas pelayanan jasa yang sudah diberikan. Untuk akun buku besar yang terlibat yakni akun piutang di sisi debit sebesar 5.820 dan sisi kreditnya ada pendapatan jasa sebesar 5.820. Selanjutnya pada tanggal 18 yakni membayar utang pada Green Jacket Company sebesar 3.600. Untuk akun yang terlibat ada akun utang di sisi debit sebesar 3.600 dan sisi kreditnya ada cash sebesar 3.600. Transaksi selanjutnya pada tanggal 19 yakni menarik uang tunai sejumlah 3.000 yuan.
Untuk penggunaan pribadi atau nama lainnya priva, untuk akun yang terlibat yakni ada modal di sisi debit sebesar 3.000 yuan dan kreditnya ada cash sebesar 3.000 yuan. Selanjutnya pada tanggal 20 menerima uang tunai sebesar 980 yuan dari pasien. Namun karena tertera on account, jadi pasien tersebut awalnya berhutang kemudian melunasinya. Untuk akun yang terlibat ada cash di sisi debit sebesar 980 yuan dan sisi kreditnya di akun piutang sebesar 980 yuan. Kemudian pada tanggal 25 menagih pasien sebesar 2.110 atas pelayanan jasa yang sudah diberikan. Untuk akun yang terlibat ada akun piutang di sisi debit sebesar 2.110 dan sisi kreditnya ada pendapatan jasa sebesar 2.110. Selanjutnya pada tanggal 30 membayar beberapa beban, yakni yang pertama ada beban gaji sebesar 1.800 yuan dan beban lain-lain kantor sebesar 85, dan semua beban itu dibayarkan secara cash. Oleh karena itu untuk akun yang terlibat yang pertama ada salaries and wages expense atau beban gaji di sisi debit sebesar 1.800, kemudian dilanjutkan oleh beban kantor di sisi debit sebesar 430, dan untuk sisi kreditnya yakni cash akumulasi dari beban gaji dan beban kantor tadi sebesar 1.885. Selanjutnya pada tanggal 30 diketahui bahwa penggunaan perlengkapan di bulan September itu sebesar 330 yuan. Oleh karena itu untuk akun yang terlibat ada beban perlengkapan di sisi debit sebesar 330 dan di sisi kreditnya ada perlengkapan itu sendiri sebesar 330. Selanjutnya setelah kita membuat buku besar, laporan keuangan selanjutnya yang kita buat adalah trial balance atau neraca saldo. Dalam trial balance ini dipaparkan saldo-saldo akhir dari setiap akun yang didapatkan dari buku besar. Untuk yang pertama ada akun cash sisi debit sebesar 12.133, akun piutang debit 6.950, perlengkapan debit 612, peralatan debit 17.280. Untuk akun akumulasi depresiasi peralatan tidak ada. Untuk akun utang kredit 13.680, akun modal sisi kredit sebesar 17.000, akun pendapatan jasa sisi kredit sebesar 9.620. Selanjutnya ada beban sewa di sisi debit sebesar 680, beban kantor sisi debit sebesar 515, beban gaji dan upah di sisi debit sebesar 1.800. Kemudian ada beban perlengkapan sisi debit sebesar 330, beban depresiasi tidak ada, dan ikhtisar laba rugi tidak ada. Untuk akumulasi secara keseluruhan debit sebesar 40.300 dan akumulasi secara keseluruhan kredit sebesar 40.300. Selanjutnya ada laporan laba rugi untuk periode September dari Yasunari Kawabata. Nah, untuk akun laba rugi ada dua akun, ada pendapatan dan beban. Untuk akun pendapatan, perusahaan memperoleh pendapatan jasa sebesar 9.620 yuan. Lalu untuk bebannya, ada beban sewa sebesar 680 yuan, ada beban kantor sebesar 515 yuan, dan ada beban gaji dan upah sebesar 1.800 yuan, dan ada beban perlengkapan sebesar 330 yuan. Untuk beban penyusutannya tidak ada karena tidak tercatat dalam periode ini. Lalu kita jumlahkan untuk seluruh beban operasional ini berjumlah 3.325 yuan. Lalu dapat kita tentukan untuk laba bersihnya dengan mengurangkan total beban dari pendapatan jasa diperoleh laba bersihnya yaitu sebesar 6.295 yuan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Nah, untuk modal awalnya 1 September ini dituliskan 20.000 yuan. Kemudian untuk laba bersihnya kita tuliskan berdasarkan laporan laba rugi sebelumnya yaitu sebesar 6.295. Kemudian ada pengambilan pribadi atau drawing. Nah, untuk laba bersih ini sebesar 629 ini dikurangi oleh pengambilan pribadi sebesar 3.000 yang
jumlahnya menjadi 3.295 yuan. Kemudian untuk jumlah perubahan modal ini kita jumlahkan antara modal awal sebesar 20.000 dengan hasil dari pengurangan laba bersih dengan pengambilan pribadi, yaitu 20.000 yuan ditambah 3.295 yuan, yang hasilnya menjadi 23.295 yuan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Nah, dalam laporan posisi keuangan terdapat 3 akun, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, dalam aset terdapat aset tetap dan aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, dalam aset lancar terdapat akun kas sebesar 12.133 yuan, piutang usaha sebesar 6.905 yuan, dan akun perlengkapan sebesar 612 yuan, yang totalnya menjadi 19.695 yuan. Kemudian untuk aset tidak lancarnya terdapat akun peralatan sebesar 17.280 yuan, dan ada akun akumulasi penyusutan, tetapi tidak ditampilkan dalam periode September ini, yang totalnya menjadi 17.280. Kemudian aset lancar dan aset tidak lancarnya ini kita jumlahkan, yang jumlahnya menjadi 36.975. Selanjutnya untuk akun liabilitasnya ini ada akun utang usaha yang sebesar 13.680 yuan. Kemudian untuk akun ekuitasnya ini ada modal awal per 1 September sebesar 20.000, ada laba bersih sebesar 6.295 yuan, dan ada penarikan oleh pemilik atau drawing sebesar 3.000. Kemudian untuk modal akhirnya per 30 September sebesar 23.295. Jadi total aset perubahan adalah 36.975 yuan, dan untuk total kewajiban dan ekuitas juga 36.975 yuan. Selanjutnya ada laporan buku besar penutup atau closing the ledger. Nah, tujuan penutupan buku ini dilakukan untuk mengosongkan akun pendapatan dan beban serta memindahkan laba bersih ke modal pemilik agar akun-akun nominal dapat memulai dari nol pada periode berikutnya. Nah, tahapannya yaitu ada service revenue sebesar 9.620 didebitkan untuk menutup saldo. Lalu ada akun income summary dikreditkan sebesar 9.620 sebagai penampung sementara laba atau ruginya. Kemudian untuk menutup beban keeksisan laba rugi, ada akun income summary didebitkan sebesar 3.325 yuan yang mencerminkan total beban yang akan ditutup. Kemudian beban yang ditutup antara lain ada rent expense sebesar 680 yuan, ada office expense atau beban kantor sebesar 515 yuan, ada salaries and wage expense sebesar 1.800 yuan, dan ada supplies expense sebesar 330 yuan. Nah, untuk menutup saldo ikhtisar laba rugi ke modal pemilik, yaitu ada akun income summary didebitkan sebesar 23.295 yuan. Ini adalah laba bersih setelah dikurangi beban ya. Laba bersih setelah dikurangi beban. Kemudian untuk akun Yasunari Kawabata per kapital dikreditkan dengan jumlah yang sama karena menunjukkan bahwa laba ditambahkan ke ekuitas pemilik. Jadi total kesimpulannya,
total debit dan kredit dalam jurnal penutupan adalah 36.240 yuan. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan, laporan neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk strukturnya yaitu ada aset yang kita masukkan di debit atau kita tuliskan di debit, yaitu ada kas sebesar 12.133 yuan, ada piutang usaha sebesar 6.950 yuan, ada perlengkapan sebesar 612 yuan, dan ada peralatan atau equipment sebesar 17.280 yuan. Kemudian ada kewajiban yang kita tuliskan di kredit atau kita masukkan di kredit, ada akun payable atau utang sebesar 13.680 yuan. Kemudian yang kita tuliskan di kredit juga ada ekuitas pemilik, yaitu Yasunari Kawabata Capital sebesar 23.295. Kemudian untuk total saldo debit dan kreditnya ini harus sama, yaitu 36.975 yuan. Pada 3.4a kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Untuk data yang tersedia akan saya lampirkan. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, yang pertama ada supply expense pada supply sebesar 4.000 euro. Kemudian ada depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebesar 15.000 euro. Kemudian ada interest expense pada interest payable sebesar 11.000 euro. Dan ada akun-akun lainnya sesuai dengan data yang telah tersedia. Pada poin 3.4b, kita diminta untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam neraca saldo setelah penyesuaian ini, akun-akun diurutkan dalam golongan akun harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Kita perlu memasukkan akun-akun dalam neraca saldo awal, serta akun-akun dalam jurnal penyesuaian. Kemudian ketika ada akun yang sama dalam neraca saldo serta jurnal penyesuaian, kita perlu menambahkannya. Seperti contoh, pada jurnal penyesuaian terdapat akun depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebesar 15.000. Sedangkan pada neraca awal terdapat akun akumulasi depresiasi peralatan sebesar 24.000. Maka dalam neraca saldo setelah penyesuaian kita perlu menambahkan 24.000 itu dengan 15.000. Maka akumulasi depresiasinya sebesar 39. Selanjutnya 3.4.c, yaitu mempersiapkan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan pada akhir November 2022. Yang pertama ada laporan laba rugi dari Bellamy Fashion Center pada akhir November 2022. Pendapatan penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan potongan menghasilkan penjualan bersih. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP menghasilkan laba bersih. Lalu kita menjumlahkan semua beban operasi yang ada, terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan juga beban lainnya. Total bebannya adalah 263.200 euro. Lalu laba bersih dikurangi dengan semua total beban menghasilkan laba atau rugi. Dalam laporan laba rugi Bellamy Fashion Center ini mengalami kerugian sebesar 5.600 euro. Selanjutnya adalah laporan laba ditahan dari Bellamy Fashion Center. Yang pertama, kita memasukkan laba ditahan yang awal sebesar 8.000, lalu menambahkan net income karena dari laporan laba rugi mengalami kerugian, maka dimasukkan min 5.600, lalu dijumlah menjadi 2.400. Ini adalah laba ditahan pada akhir November sebesar 2.400. Selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, jumlah antara aset dan juga liability dan equity harus balance atau seimbang. Yang pertama kita akan menghitung aset terlebih dahulu. Aset terdiri dari aset lancar, terdiri dari kas, piutang,
persediaan, dan juga perlengkapan. Lalu ada aset tidak lancar terdiri dari peralatan, akumulasi beban peralatan. Total penjumlahan dari semua aset sebesar 202.900 euro. Selanjutnya kita menghitung liability dan equity. Yang pertama liability dahulu. Ada akun utang bunga, dan juga utang wesel, totalnya sebesar 110.500.000 euro. Selanjutnya menghitung equity, terdapat modal saham dan laba ditahan, total semuanya sebesar 92.400 euro. Lalu dari liability dan equity ini dijumlahkan, hasilnya sebesar 202.900.000 euro. Selanjutnya poin D yaitu membuat jurnal penutup. Pada jurnal penutup terdapat 4 akun yang harus ditutup. Yang pertama ada akun pendapatan, kedua akun beban, ketiga akun laba ditahan, dan keempat akun dividen. Pada jurnal penutup ini, akun yang awalnya saldo normatifnya berada di debit akan dirubah ke kredit, begitu juga sebaliknya. Misal, Bellamy Fashion Center, jurnal penutup 30 November 2022. Yang pertama kita akan menutup akun pendapatan. Pendapatan penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 757.200 euro. Selanjutnya kita akan menutup akun beban. Ikhtisar laba rugi pada total semua beban Bellamy Fashion Center sebesar 263.200 euro. Lalu kita akan menutup akun laba ditahan, yaitu laba ditahan pada ikhtisar laba rugi sebesar 5.600 euro. Pada akun laba ditahan ini, laba ditahan berada di posisi debit karena dalam laporan laba rugi tadi sedang mengalami kerugian. Jadi jurnalnya dibuat laba ditahan pada ikhtisar laba rugi. Selanjutnya 3.4 poin E, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Pada neraca saldo setelah penutupan, kita hanya memindahkan laporan posisi keuangan dalam bentuk neraca saldo. Seperti contoh Bellamy Fashion Center, neraca saldo setelah penutupan pada 30 November 2022, semua akun posisi keuangan dipindahkan ke dalam neraca ini, sehingga jumlah balance-nya adalah 241.900 euro. Demikian adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.